Nah, itu pintu masuknya lewat hak angket. Kita berharap kubu Amin dan kubu Ganjar segera duduk, kemudian mengkonsiderasikan partai-partai yang tersedia. Karena ini mengerucut, rakyat menunggu langkah-langkah tegas yang dilakukan. Jangan biarkan kecurangan ini terus melaju seolah-olah negara ini dikuasai oleh hanya Jokowi dan keluarga intinya. Presiden sambil bertanya ke warga setuju atau tidak menerima bansos. Sontak warga pun menjawab setuju. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni. Setuju boten? Yang tidak setuju boleh tunjuk jari kalau ada, atau silakan maju, saya beri sepeda. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Saya doakan seluruh pemirsa kita semua, seluruh bangsa Indonesia agar selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya diberi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, di tengah-tengah karut-marut politik pemilu yang sekarang ini melanda Republik ini semenjak terbongkarnya ke permukaan dugaan kecurangan pemilu 2024 ini, tiba-tiba sekarang ini rakyat disesakkan napasnya, dihimpit kepalanya oleh tekanan ekonomi dengan melambungnya harga beras di pasaran. Apakah ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kepada bangsa ini? Karena Allah mungkin melihat hambanya di negara ini telah banyak yang bangga dengan dosa-dosa, terutama dosa-dosa pemilu 2024 ini. Atau bagaimana? Di tengah-tengah rakyat sekarang ini sangat kelimpungan oleh dugaan pencurian suara mereka, oleh yang dinamakan dugaan kecurangan pemilu. Tiba-tiba mereka kesulitan mengasap dapurnya karena beras harganya mahal. Bahkan kita dengar sudah ada sekarang masyarakat yang terpaksa makan dengan beras bercampur jagung. Tidak hanya beras, bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya juga turut naik. Saksikan pendapat dari pengamat pemilu J. Sumampau ini. Apa yang harus dilakukan sekaitan dengan gonjang-ganjing politik, dugaan kecurangan pemilu, dan melambungnya harga beras serta kebutuhan pokok lainnya sekarang ini. Jadi tampaknya pengamat pemilu J. Sumampau melihat bisa hak angket ini dilakukan oleh DPR terhadap Presiden Joko Widodo. Tetapi dia mengatakan sulit ini dilakukan kepada penyelenggara pemilu, apakah KPU atau Bawaslu. Namun demikian, coba kita lihat lagi pendapat dari Faisal Assegaf dalam tayangan berikut ini. Tidak bisa lagi melalui pendekatan misal Bawaslu, MK. Kenapa? Karena semua itu dalam instrumen dari kekuasaan yang disebut intimidasi politik. Mereka hari ini takut. Semua orang takut. Jangankan Bawaslu, jangankan MK, jangankan orang-orang yang berada di bawah. Sejak awal Jokowi sudah memobilisasi hampir 15.000 kepala desa di seluruh wilayah Indonesia dengan memberi pesan yang kuat untuk melakukan kecurangan. Hari ini terbukti
proses mandeknya perhitungan yang berlangsung di level desa dan kecamatan itu memberi indikasi kuat organisasi negara dalam praktik dinasti politik mencengkram seluruh sendi-sendi kehidupan bernegara. Jadi check and balance atau upaya untuk menggunakan hak hukum dalam rangka melakukan perlawanan terhadap kecurangan sudah tidak efektif lagi. Nah, ada kemajuan yang mesti dipahami oleh seluruh rakyat bahwa kalau kecurangan pada 2019, konsolidasi partai politik sangat dominan di DPR. Tetapi hari ini partai-partai yang berada mendukung Prabowo itu separuh hati mereka mendukung karena dalam posisi psikologi mereka tersandra dan mereka juga dirugikan oleh tidak ada lompatan kenaikan suara yang signifikan. Nah, dengan komposisi PDIP ditambah dengan PKS, PKB dan Nasdem, kalau mereka secara efektif mengkonsolidasikan pengaruh atau peran mereka di DPR melalui hak angket, maka ujungnya ini karena keterlibatan Jokowi terlalu jauh di dalam politik cawe-cawe bisa berujung Pilpres ditunda, dilakukan kembali dan Jokowi mungkin bisa diminta cuti atau dimakzulkan. Nah, per sore hari ini pandangan itu semakin mengerucut baik dari kubu Anies Baswedan dan Caimin maupun kubu PDIP. Semua sepakat untuk membawa masalah ini kepada wilayah hak angket di DPR. Ini sangat nanti berbahaya sekali bagi para pelaku kecurangan. Misal ketua KPU dan anggotanya, seluruh level di bawahnya, kemudian keterlibatan para menteri, keterlibatan pengusaha di lingkaran kekuasaan, kelompok Boy Tahir dan lain-lain yang sejak awal mengklaim bahwa mereka dengan kekuatan 23% akan membantu kemenangan Prabowo Gibran satu putaran. Nah, itu pintu masuknya lewat hak angket. Kita berharap kubu Amin dan kubu Ganjar segera duduk, kemudian mengkonsiderasikan partai-partai yang tersedia. Karena ini mengerucut, rakyat menunggu langkah-langkah tegas yang dilakukan. Jangan biarkan kecurangan ini terus melaju seolah-olah negara ini dikuasai oleh hanya Jokowi dan keluarga intinya. Jadi di sini Faisal Assegaf tampak optimis bisa dilakukan hak angket di DPR jika paslon 01 dan 02 bergabung untuk satu niat memerangi dugaan kecurangan pemilu ini. Sebab kecurangan pemilu ini bukan hanya akan merugikan paslon 01, bukan juga hanya akan merugikan paslon 03, tetapi akan merugikan seluruh rakyat Indonesia, akan merugikan bangsa dan negara Indonesia. Kenapa demikian? Jika dilegalkan kecurangan pemilu ini, jika dibudayakan kecurangan pemilu ini, maka harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia di mata dunia nanti akan hancur. Negara kita akan bisa nanti dicap oleh negara-negara lain di dunia. Indonesia ini sebuah negara pencuri suara rakyat. Jadi dengan kalkulasi suara PDIP dan P3 di DPR sekarang ditambah dengan suara Partai Nasdem, PKS, PKB di DPR, seperti dikatakan Faisal Assegaf tadi, kita pun tentu optimis hak angket akan bisa dilakukan. Seperti dikatakan Jerry Sumampau, hak angket ini bisa untuk menelisik penggunaan bansos yang jor-joran semenjak sebelum pencoblosan dan sekarang terasa harga beras melambung naik di samping harga kebutuhan pokok lainnya. Dan bisa juga tentang cawe-cawenya Presiden Joko Widodo dalam pemilu kali ini yang sampai kepada
terbongkarnya ke publik sekarang ini berbagai dugaan kecurangan pemilu yang sangat terang benderang ini, yang telah bisa dikatakan mencabik-cabik demokrasi di negara kita. Terhadap hal ini, coba kita saksikan lagi tayangan berikut. Harga beras di sentra beras Pasar Legi Kota Solo dalam beberapa bulan terakhir masih mengalami kenaikan. Harga beras premium di tingkat grosir menyentuh Rp15.700 dari sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Terjadinya kenaikan harga di tingkat grosir diikuti pula dengan kenaikan harga di tingkat pengecer. Menurut salah satu pedagang, beras jenis tertentu juga mulai sulit didapat. Ini mahal, paling mahal sepanjang kita di sini, paling mahal. Ini saya minta 2 hari belum dikirim karena sulit. Sementara harga beras di kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat juga terpantau masih tinggi. Hingga Kamis 15 Februari, harga beras mencapai Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp15.000 per kilogram. Menurut salah satu pedagang, minimnya stok beras salah satunya disebabkan oleh pembelian beras untuk bansos dari para caleg. Dari bansos ngaruh, di partai juga ada ngaruh. Susah sekarang, serius belanja susah barang sekarang. Menurut Direktur Center of Economic and Law, Selios Bima Yudhistira, seperti dikutip dari cnnindonesia.com pada 13 Februari, kelangkaan beras seperti di retail modern terjadi akibat perebutan stok antara pengusaha retail modern dan pemerintah untuk stok bansos. Di sisi lain, Presiden Jokowi membantah kenaikan dan kelangkaan harga beras disebabkan bantuan beras yang diberikan beberapa waktu terakhir. Menurutnya, bantuan beras tersebut merupakan salah satu cara untuk mengendalikan kenaikan harga beras di pasaran. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat, sehingga justru itu menahan harga tidak naik, kalau enggak justru melompat. Sementara itu, kenaikan harga beras akhir-akhir ini semakin menjauh dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah sejak Maret 2023 lalu, yakni Rp10.900 untuk beras medium dan Rp13.900 untuk beras premium. Menurut panel harga Badan Pangan, per 6 Februari harga jual beras premium eceran tercatat sudah naik dari Rp15.540 per kilogram. Per 13 Februari harga beras bahkan menjadi Rp15.800. Pada Kamis, harga beras premium di pasar di ibu kota sudah mencapai Rp18.000 per kilogram. Jadi memang kalau Pak Presiden Jokowi mengatakan tidak ada hubungannya sama sekali, perlu diuji ini di DPR melalui hak angket ini. Sebab bagaimanapun rakyat tentu tidak bisa dibiarkan menelan pil pahit harga beras yang melambung seperti sekarang ini. Kalau kita mau melihat ke belakang bagaimana jor-jorannya pemerintah memberikan beras bansos dulunya, mungkin kita masih ingat baik Presiden Joko Widodo maupun Menteri Perdagangan dan Menko Perekonomian turun ke masyarakat membagi-bagikan beras bansos yang menjadi sorotan oleh publik, oleh rakyat kala itu, karena ada indikasi kelihatannya pemberian atau pembagian beras bansos itu terkait dengan elektoral salah satu paslon dalam pemilu 2024. Sekarang kita saksikan lagi tayangan berikut ini. Presiden Joko Widodo membagikan sendiri bansos kepada 1.000 warga di Bantul, Yogyakarta. Beras bansos yang dibagikan kali ini adalah hasil impor dari Thailand dan Myanmar. Saat membagikan bansos beras yang disebut Presiden Jokowi merupakan program pangan cadangan, Presiden sambil bertanya ke warga setuju atau tidak menerima bansos. Sontak warga pun menjawab setuju. Bansos program pangan cadangan ini diwujudkan dalam paket 10 kg beras per warga penerima bansos.
Bansos yang dibagikan pada 2 pekan jelang pemungutan suara ini merupakan bansos cadangan yang periodisasinya Januari hingga Maret 2024, namun dibagikan Presiden Jokowi langsung pada akhir Januari. Ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, Maret. Setuju boten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni. Setuju boten? Yang tidak setuju boleh tunjuk jari kalau ada, atau silakan maju, saya beri sepeda. Nanti setelah Juli saya akan hitung-hitung lagi APBN kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi. Nah, ini dia sahabat BN, kondisi pembagian bansos ini sebelum berlangsung pencoblosan pemilu 2014 Februari lalu. Ketika Presiden Jokowi mengatakan untuk bulan Juni ke depan dilihat dulu. Tentu saja publik melihat kondisi politik saat itu bisa saja menafsirkan bahwa jika berlangsung satu putaran Pilpres sekarang ini, maka ada kemungkinan bansos tidak dilanjutkan lagi. Tetapi kalau berlangsung 2 putaran dan masuk paslon yang ada di dalamnya anak Presiden Jokowi, kemungkinan pencairan bansos akan dilanjutkan lagi dari bulan Juni ke depan. Namun sahabat BN, sekali lagi, mungkin akan lebih baik pendapat yang mengatakan adanya hak angket di DPR nanti. Sebab memang khawatir jadinya kita jika melihat kepada apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf tadi, bahwa jalur ke MK, ke Bawaslu sekarang ini sulit rakyat untuk optimis jalur itu akan benar-benar bisa ditelusuri untuk menemukan rasa keadilan. Namun sekali lagi, bangsa Indonesia jangan sampai merelakan negara ini berada di dalam pusaran kecurangan pemilu. Karena itu, mari kita bersama memburu yang diduga para pencuri suara rakyat. Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.